Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Kami terus setiap hari melayani menara doa ini dengan antusias, semangat, karena saya selalu mendapatkan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mari saudara, hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah, dan juga kita akan mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Saya akan melanjutkan saudara khotbah saya yang kemarin, bahwa dalam 4 hari ini kita akan belajar tentang hikmat, 4 jenis hikmat dari binatang kecil yang Tuhan sudah belajar. Kemarin kita belajar dari semut, nah hari ini kita belajar tentang binatang pelanduk saudaraku, ya, yang membangun rumahnya di atas bukit batu. Ya kan, ada banyak kebenaran pewahyuan yang Tuhan mau bukain buat setiap kita. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan doa pembukaan, kita tutup mata, kita akan satukan hati dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Kami boleh ada di menara doa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Biarlah ya Tuhan, pujian, penyembahan yang kami naikkan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami minta, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menjamah kami, melembutkan ya Tuhan setiap hati kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan pewahyuan yang baru, pengertian-pengertian, hikmat-hikmat ya Tuhan dari firman-Mu ini ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari sembah Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dari awal katakan, tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari bersama-sama katakan, bawaku, bawaku ke gunung kudusmu, kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu, Kau sumber perhiburanku, dan yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku Tuhan Yesus, kami sembah, kami puji namamu, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu,
bisa datang pada Yesus. Saudara bisa berdoa kepada Dia. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Setiap kali kami datang kepadamu ya Bapa. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Oh ya la bakasya ni bila bala 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 bala. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, seperti Bartimius berseru padamu. Oh ya la bakasya, Yesus anak Daud, kasihani kami. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. La bala 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 bala. Oh ya la bakasya, siap saudaraku. Oh ya la bakasya di bila bala 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 bala. Saudara boleh tutup matanya, buka kedua tangan. Ada satu pengurapan yang turun tengah-tengah kita. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Bapa dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus. Jamah siapa kami ya Tuhan. Jamah siapa anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Dalam nama Yesus. Terima pengurapannya saudara, terima. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Lawat terus anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhi siap kami Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, lawat anak-anak-Mu, jamah kami. Jamah kami semua. Aku berdoa ya Tuhan, pelihara kami Tuhan. Pelihara anak-anak-Mu ini Yesus. Lindungi anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya la bakasya ni bila bala bala bala. Terus saudara datang pada Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Biarlah ya Tuhan, beri kami iman untuk percaya. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap kekal. Oh walaupun ya Tuhan, oh ya lah kami bisa menghadapi masa-masa perempukan ini ya Tuhan. Oh ya lah makasih kami percaya Engkau tetap menolong kami. Engkau tetap menolong anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya lah makasih, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu Yesus. Sembuhkan mereka ya Tuhan yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Beri ya Tuhan kesembuhan untuk paru-parunya ya Tuhan, sehingga bisa lepas dari oksigen ya Tuhan. Tuhan, anak-anak yang mengalami ya Tuhan badan yang sakit ya Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Semua virus ya Tuhan hilang dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, kanker, tumor ya Tuhan, autoimun, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, ginjal, aku berdoa semuanya jadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, kehilangan ya Tuhan, kuatkan Yesus. Kuatkan Tuhan. Aku mengasihi mereka semua. Aku mengasihi mereka. Aku ingin melihat mereka semua sembuh Tuhan. Disembuhkan, dihibur, dikuatkan oleh Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Beri iman ya Tuhan. Saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Dia mengasihi kita dan kasih yang kekal. Oh ya la bakasya la bala bala. Musim akan selalu berganti.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya ingin ajak saudara berdoa sama-sama dengan saya. Kita berdoa untuk Indonesia, bangsa kita, saudaraku. Biarlah Tuhan, biarlah kami minta Tuhan, bangsa kami ini bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semakin menurun ya Tuhan orang-orang yang terpapar, semakin meningkat orang-orang yang sembuh. Bahkan ya Tuhan tidak ada lagi kabar kematian karena COVID-19. Kami mohon Bapa dalam nama Yesus, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kasihani bangsa kami, kasihani Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, lindungi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah resesi ekonomi ini juga cepat berlalu ya Bapa. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati Tuhan, sampai camat lurah. Ya Tuhan bekerja, Tuhan memberkati ya Tuhan. TNI, Polri dan intelijen ya Tuhan. Bahkan anggota DPR, semua komponen bangsa sama-sama bersatu padu ya Tuhan, memerangi daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak biarlah ya Tuhan Kau berikan kesatuan ya Tuhan buat bangsa kami, kerukunan buat bangsa kami ya Tuhan. Bapak dalam nama Yesus Kau berikan keamanan ya Tuhan, ketenangan, ketentraman ya Bapak. Bapak dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau yang topang bangsa ini, Tuhan yang pelihara bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang baik yang terus menolong sesama, berbagi pada sesama. Tuhan Yesus, biar kami dapat saling menguatkan, menghibur ya Tuhan. Terima kasih, bungkus ya Tuhan setiap kami dan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan Kau memberkati setiap rumah-rumah ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir secara khusus di menara doa online ini. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Aku minta Bapa, luputkan mereka, bentengi mereka. Ya Tuhan lindungi mereka, sebab mereka mengenal nama-Mu. Bila anak-anak-Mu ini berseru Tuhan, jawab mereka semua. Sertai mereka dalam kesesakan. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengenyangkan kami semua dengan segala yang baik ya Tuhan. Dengan umur panjang Kau akan kenyangkan kami. Kau akan perlihatkan keselamatan ya Tuhan yang datangnya daripada-Mu ini Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini. Biarlah terus Tuhan tumbuhkan iman mereka, rasa haus, rasa lapar mereka. Tuhan biarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang
yang setia, yang taat ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendukung pelayanan Menara Doa Online ini ya Tuhan, yang menabur persembahan ya Tuhan, setia ya Tuhan, membawa persembahan. Aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu yang khusus buat siap mereka ya Tuhan. Kau jawab doa-doa mereka semuanya. Terima apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ada terobosan-terobosan, pemeliharaan Tuhan yang khusus, perlindungan Tuhan yang khusus di masa pandemi ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. yang ku tahu, Yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan bicara secara khusus, secara pribadi ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini. Buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini Tuhan. Turunkan ya Tuhan, turunkan pengurapan-Mu ya Bapa. Beri kami hati yang lembut untuk bisa mendengar ya Tuhan setiap sabda firman-Mu, menerima sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi sorgawi. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya ingin melanjutkan saudaraku khotbah saya yang kemarin ya, mengenai 4 jenis hikmat dari binatang terkecil. Kemarin kita bahas mengenai binatang semut saudaraku. Yang hari ini kita akan bahas satu binatang lain yang namanya binatang pelanduk saudara. Mari kita akan lihat saudara ayat Alkitab dari Amsal 30 ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Saudara, 1, 2, 3. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Sekali lagi kita baca yang keras. 1, 2, 3. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Katakan amin saudara. Nah hari ini Tuhan ajar kita. Tuhan menghendaki kita belajar hikmat dari binatang yang namanya pelanduk saudaraku. Pelanduk ini adalah bangsa yang lemah. Alkitab katakan bangsa yang lemah. Ya kan? Ya kan? Tetapi pelanduk ini binatang yang tahu bagaimana membangun rumahnya dengan benar. Ia membangun rumahnya di atas fondasi yang kuat dan kokoh, solid. Ia membangun bukan di atas pasir, saudara, tetapi di bukit batu. Saudara, di bukit batu. Pelajaran apa yang kita bisa petik saudara dari ayat firman Tuhan ini, dari binatang pelanduk ini saudaraku. Sekalipun lemah binatang ini ya saudaraku, tapi dia punya hikmat saudaraku. Dia bangun rumahnya di atas bukit batu. Kalau Alkitab bicara tentang bukit batu, itu bicara tentang siapa saudara? Yesus itu saudaraku, itu sendiri. Katakan amin. Nah pertanyaannya adalah saudara, apakah kita membangun kehidupan kita itu di atas pasir atau di bukit batu? Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Kristen saudara. Untuk menutup daripada khotbahnya yang di atas bukit saudaraku. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, kata Tuhan. Ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku yang Kristus, perkataan Yesus ini, saudara, Yesus menggambarkan bahwa ada orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya tadi binatang pelanduk, ya kan binatang yang lemah, tapi menurut definisi Tuhan ini bangsa yang binatang yang bijaksana. Saudara, makanya kita harus belajar dari pelanduk. Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang di sini katakan mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Ya seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya kan? Tuhan mau gambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti membangun satu rumah. Saudara, ya, rumah kehidupan. Di mana kita melihat ada orang yang membangun rumahnya di atas batu dan di atas pasir. Saudara, sama-sama mengalami yang namanya peristiwa yang sama. Apa saudara? Hujan turun, datang banjir, melanda rumah itu. Jadi rumah yang dibangun di atas bukit batu, rumah itu tetap kokoh, saudaraku. Ya, rumah yang dibangun di atas fondasinya pasir, saudaraku, rumah itu jadi roboh dan hebat kerusakannya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya mendapatkan pelajarannya gini saudaraku. Tuhan tuh ingin supaya kita membangun rumah di atas batu. Di rumah kehidupan. Di mana kita ini memiliki kebiasaan. Saudara setiap hari ada di menara doa. Saudara berdoa, memuji, menyembah dan belajar firman. Saudaraku, biarlah saudara dan saya kita sama-sama bukan jadi pendengar saja. Tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan itu dengan apa? Setia dan taat. Saudara, jadi kalau kita mendengarkan dan melakukan dengan setia, sekalipun kita dianggap lemah oleh dunia, sekalipun kita manusia yang lemah, tapi kalau kita membangun kehidupan kita, saudaraku, ya kan, berdasarkan fondasinya adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang kuat. Saat badai kehidupan melanda hidup kita, kita ini tetap tenang. Kita tetap tentram, kita tetap ada damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau. Katakan amin saudara. Yang membedakan saudaraku, ya kan, antara orang yang fondasi hidupnya adalah Kristus, firman Tuhan, janji Tuhan. Saudara, ketika dia mengalami pencobaan, musim-musim yang meremukkan hidup dia, beda sekali saudara. Dia bisa berespon, bereaksi dengan apa? Dengan tenang. Dia bisa kuasai diri dan jadi tenang. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya tidak berdasarkan nilai-nilai prinsip firman, mudah sekali jadi roboh, hancur imannya. Saudaraku, berantakan, nunjukin bukan Kristen banget reaksinya. Saudaraku, tidak sangat duniawi sekali nanti reaksinya. Saya ingin gambarkan tentang hikmat pelanduk. Kemarin kita bahas hikmatnya semut, ya kan, seorang yang bernama Yusuf, saudaraku, ya kan. Semut kan dia disebut, kita harus belajar karena semut ini, saudaraku, dia bisa, saudara, merespon, bagaimana merespon, ya kan, musim-musim dalam kehidupannya dia. Dia bekerja pada waktu menyiapkan makanannya pada waktu musim panas. Saudara, ini bicara Yusuf di masa kelimpahan, dia menyimpan, saudaraku, ya kan, kelimpahan daripada gandum untuk dipakai pada musim-musim kering, musim kelaparan, saudaraku Kristus. Ya, hari ini kita belajar tentang hikmat daripada pelanduk. Bicara tentang fondasi. Saudara, fondasi itu adalah dasar, saudaraku. Dasar hidup itu artinya gini,
Dasar kita bicara harusnya firman. Dasar kita berpikir adalah firman Tuhan. Dasar kita mengambil keputusan itu seharusnya adalah firman. Inilah yang dimaksud dengan manusia atau orang Kristen yang membangun rumah di atas bukit batu. Saudara, yang mengerti katakan amin. Nah, Yesus mengajar, saudaraku, dia juga memberikan contoh teladan hidup. Bahwa Yesus sebagai manusia, saudaraku Yesus, fondasinya, dasarnya adalah firman. Saudaraku, dasarnya adalah firman. Tuhan Yesus memiliki, karena dia fondasinya firman. Saudara, dia punya benteng pertahanan yang kuat terhadap apa saudara? Godaan dunia, serangan iblis, sehingga dia bisa pegang, karena dia pegang erat-erat. Saudara, tata nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Saya ingin beritahu saudara, dia seringkali berkata, Yesus berkata, bahwa aku tidak mau berkata apa yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Aku tidak akan melakukan apapun kalau Bapa tidak perintahkan kepada aku. Ini yang namanya hidup berdasarkan firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Inilah namanya hikmat telanduk. Saya pernah nonton saudara satu wawancara ketua KPK Wong Palembang, Pak Firly. Ya, dalam setiap perkataannya saudaraku, saya nangkep begini. Beliau ini bilang, semua yang dia katakan, semua yang dia mau putuskan, semuanya berdasarkan undang-undang. Dalam wawancara itu, jadi wah, semua tentang berdasarkan undangan. Omong berdasarkan ada undang-undangnya, ada ininya, ada hukumnya, gini. Lalu tiba-tiba selama saya ngikutin acara wawancara ini, sepertinya tuh Roh Kudus bicara sama saya. Sebagai pejabat, dia tidak boleh berkata, ya kan, di luar undang-undang. Dia nggak boleh ambil keputusan atau bertindak di luar undang-undang. Apapun keputusan dia harus berdasarkan undang-undang. Karena dia adalah salah seorang ketua daripada satu lembaga penegak hukum. Kamu sebagai anak Tuhan, kalau hidup kamu, pemikiran kamu selaraskan dengan firman. Perkataan kamu dasarnya adalah firman. Keputusan kamu dasarnya adalah firman. Tindakan kamu dasarnya firman. Maka dibilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya aku akan melakukan buat kamu. Karena kamu menjadi wakil dari aku. Wah, ini keren sekali. Ini yang namanya hidup. Ya saudaraku, dengan fondasi apa? Gunung batu. Nah, kita lihat Yesus saudaraku, ya. Yesus, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ya saudara. Kita lihat pada waktu iblis berkata bahwa ubah batu jadi apa? Jadi roti. Saya mau tanya sama saudara, apakah Yesus bisa melakukannya? Bisa. Tapi kenapa dia tidak mau lakukan? Karena dia tidak mau tindakan dia, keputusan dia berdasarkan perkataan atau perintah dari siapa? Dari iblis. Kalau apa yang kita putuskan dan kita lakukan bukan berdasarkan Tuhan, kita sedang membangun rumah di atas apa? Pasir. Bukan di atas bukit batu. Tapi kalau saudara dan saya mengambil keputusan berdasarkan nilai kebenaran firman, kita sedang membangun, saudaraku, ya kan, rumah di atas bukit batu. Yesus tidak lakukan itu. Saudara, maka dia bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak mau menyalahgunakan apa? Kekuasaan dia, kemampuan dia. Saudara, kesanggupan dia nggak mau salah gunakan. Saudaraku, dia harus pakai itu, dia harus eksekusi itu. Kalau Bapa perintahkan kepada dia. Nah, ketika iblis saudaraku membawa Yesus, coba kamu jatuhkan dirimu, bawa ke bumbungan bala. Jatuhkan, nanti kan ada malaikat. Firman berkata, malaikat akan menatang engkau. Yesus bilang ada tertulis, jangan kamu cobai Allah.
saudaraku. Ya kan? Dia tidak mau lakukan, saudaraku. Bahkan dia berkata, dia tidak, ya kan, jangan kamu cobai Allah. Yang ketiga, saudaraku, Yesus dibawa, saudaraku. Kau perlihatkan dunia. Kalau kamu menyembah aku, kata iblis, maka aku akan berikan dunia ini. Saudaraku, Yesus tidak tergiur dengan kekuasaan dunia. Kenapa? Saudara, selama jadi manusia, dia sedang punya satu apa? Tugas, satu misi. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Itu doa yang diajarkan Yesus. Itulah doa yang diajarkan Yesus pada murid-murid. Itulah misi. Itulah fondasi hidup Yesus sebagai manusia. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Jadi saya mau beritahu begini. Orang yang membangun rumah di atas dasar firman Tuhan. Ya kan? Nilai-nilai firman, saudaraku, adalah orang-orang. Perhatikan saudaraku. Ya kan? Saya mau bicara gini. Tata nilai atau values mengungkapkan apa yang penting dari hidup kita. Ya. Tata nilai akan menentukan reaksi dan tindakan kita menyikapi sesuatu. Saya ingin supaya kehidupan kita, saya juga belajar hidup kita ini, biarlah berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya ngajar ke saudara, saya mau coba lakukan, saudaraku. Ya, nilai-nilai kita ini apa? Kita mau bicara nilai-nilai hidup kita, firman Tuhan mengajar kita tentang apa, saudara? Pertama, jika kamu memberi sedekah, ini bicara nilai apa, saudara? Murah hati. Jika kamu berdoa, kalau doa, nilai apa yang mau diambil? Rendah hati. Jika kamu berpuasa, nilai apa yang mau diberikan, saudaraku? Ini bicara tentang lemah lembut dan penguasaan diri. Saudaraku Yesus. Jadi gini, kalau uang segalanya bagi kita, maka kita rela mengorbankan apapun, termasuk hubungan kita dengan siapapun, demi mendapatkan uang. Kalau kita menganggap uang itu, ya kan, nilai hidup kita, saudara, didasarkan oleh uang, maka uang itu jadi segalanya, saudaraku. Tapi kalau nilai hidup kita dasar kepada kemurahan hati, saudara, uang bukan segalanya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya kan? Jadi kita bisa korbankan yang namanya hubungan, korbankan yang namanya kesehatan demi mendapatkan uang. Saudara, bahkan orang yang menjadikan uang sebagai nilai hidupnya, dasar hidup dia. Dasar hidup dia adalah apapun yang dia pikir, apapun yang dia ngomong, apa yang dia buat, semata-mata untuk mendapatkan uang. Maka orang ini pun rela menukar apa, saudara? Imannya demi uang. Jadi fondasi hidup kita, coba dicek. Ada orang yang fondasinya itu uang, saudaraku. Seperti Yudas. Dia rela memutuskan hubungannya dengan Yesus demi uang. Dia rela melepas mahkota kehidupannya demi uang dan kekuasaan. Dia rela mengorbankan imannya demi uang dan dia mati dengan cara yang mengerikan. Ada orang yang dasarnya fondasi hidupnya adalah harga diri dia. Saudara, kalau harga diri dan keakuan itu adalah segalanya buat kita, itu fondasinya yang menggerakkan kita mengambil keputusan dan berbicara harga diri semua. Dengar baik saudaraku, maka kita akan rela mengorbankan hubungan kita dengan siapapun demi harga diri dan keakuan. Ya, aku tahan, ya kan, penjarakan orang karena dia sudah menginjak-injak harga diriku, katanya orang. Ya, saudaraku, dia rela keluarkan uang seberapapun, ya kan, saudara, demi apa? Harga dirinya. Seperti halnya Saul mengorbankan hubungannya dengan siapa? Dengan Daud. Saudaraku, kalau kita punya, saudara, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saudaraku, maka saya percaya saudara akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kalau kita hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, seperti apa? Kasih, murah hati, baik hati, integritas, jujur, komitmen, tanggung jawab. Sekalipun kita memiliki kesempatan
untuk melakukan perbuatan yang tercela demi kepuasan dan keuntungan diri kita, kita akan mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menolaknya. Jadi binatang pelanduk ini yang kita mau belajar adalah apa, saudaraku? Walaupun dia lemah, tapi dia bangun rumahnya. Saudara, di bukit batu. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara, apa yang menjadi fondasi kita? Fondasi itu baru untuk kita mau bangun di atasnya. Ibu bapak saudara Kristus, kalau orang dunia mengejar popularitas, kesenangan, kekayaan, tetapi Tuhan menghendaki kita orang percaya menjalani kehidupan Kristen berdasarkan apa? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi seorang pelanduk walaupun kita lemah. Seperti Paulus bilang, nanti apa yang lemah menurut dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya sebenarnya tidak pernah menghususkan diri saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan jadi pendeta, saudaraku. Ya kan? Tetapi oleh karena panggilan Tuhan, Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Beberapa teman-teman saya, teman kuliah, teman waktu kerja, para pembicara, ya kan? Ini seperti kayak orang bodoh Sabta ini. Kenapa ambil jalan seperti ini? Sekolah sudah tinggi-tinggi, sudah gini-gini, semuanya saudaraku. Tapi saya tahu bahwa karena semua keputusan yang saya ambil, ya saudaraku, satu yang dasari saya adalah karena saya mengasihi Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Aku melayani, walaupun nampak di depan tidak ada masa depannya, seperti di depan tidak ada masa depannya, saudaraku. Tapi saya percaya satu lagu yang sering kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Selalu semua pada bilang, dan terbukti saudara sampai hari ini, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Satu yang saya ingin dorong kepada setiap kita, saudaraku, mari kita hidup, kita punya fondasi. Fondasi kita apa? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ada 3 nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya bisa renungkan, saudaraku. Ya kan? Inilah hikmah daripada pelanduk, saudara. Ini dasarnya. Yang pertama, coba saudara renungkan ini. Kita harus lebih mengejar tujuan Tuhan daripada mengejar apa? Popularitas. Popularitas bicara apa sih, saudara? Apa yang disukai orang ya? Kita berusaha untuk nyenengin orang, untuk supaya diterima orang, disanjung orang, saudaraku. Ya kan, segala macam. Tuhan bilang, gak usah popularitas kamu kejar. Yang harusnya kita kejar adalah apa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Karena gini, coba saudara saya dengarkan saya sebentar. Popularitas ya, itu tidak pernah awet. Popularitas gak pernah awet saudaraku. Ya kan? Jangan deh buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, ya kan? Dengan hidup hanya mengejar popularitas. Dalam 1 menit kita bisa dianggap sebagai seorang pahlawan atau hero. Tetapi menit berikutnya kita dianggap seorang yang gak ada apa-apanya. Wah, itu saya belajar banget deh. Saudara tahu, saudara, popularitas ini biasanya penyakit popularitas menghantui juga. Siapa saudaraku? Ya para pengusaha, waktu jadi pengusaha. Para hamba Tuhan, pendeta, itu yang menghantui. Ingin diterima sama jemaat, biar disenengin sama jemaat. Makanya nyenengin, itu kan tuh popularitas. Tuhan bilang gini, satu hal ya yang Tuhan bilang. Kalau kamu bisa menyenangkan hati Tuhan, maka aku akan buat jemaat senang, menyukai kamu, berkenan sama kamu. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau kamu berusaha untuk menyenangkan manusia, ya kan, lebih daripada Tuhan, maka kamu akan lelah, akan capek. Hari ini kamu hero, besok kamu zero. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, apakah tujuan Tuhan dalam hidup kita ini saudaraku? Ya, yang Tuhan ingin tiap jadi orang percaya. Apa tujuan Tuhan yang saudara harus tahu? Begini saudaraku. Yang pertama, Tuhan ingin setiap orang percaya
menjadi keluarga Allah. Apa artinya jadi keluarga Allah? Pastikan saudara itu ya kan terhisap, tertanam di satu komunitas orang-orang percaya, itu namanya keluarga Allah. Entah dalam kelompok kecil, gereja lokal, pastikan itu saudara. Saudara dikenal ya saudara oleh hamba Tuhannya, gembalanya atau pengerjanya. Saudara tertanam di sana. Jadi keluarga Allah. Yang kedua adalah tujuan Tuhan adalah ingin supaya kita ini semakin serupa. Seperti siapa? Kristus. Gak usah jauh-jauh saudara, 2 aja. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Lemah lembut dan rendah hati. Ini terus dikejar. Saudara, apa arti lemah lembut? Pelajari lagi. Apa arti rendah hati? Dalamin lagi saudara. Itulah yang Tuhan mau kejar ini. Kita kejar pengertian-pengertian ini. Pengetahuan seperti ini. Dan menghidupi hal yang seperti ini. Apa tujuan Tuhan? Melayani dan menolong orang, membantu orang. Di masa pandemi ini, tujuan Tuhan sama kita bantu. Waktu kita bantu saudaraku, mungkin juga harusnya enggak untuk menjadi populer ya saudaraku. Ya kan? Tidak untuk jadi populer. Motifnya enggak usah jadi populer. Tapi nanti saudara, itu bagian Tuhan. Kalau saudara lakukan tujuan Tuhan ini, maka Tuhan sendiri akan membuat saudara jadi populer. Tapi kalau saudara cari popularitas, akhirnya saudara menyingkirkan tujuan Tuhan, hidup saudara akan jadi susah. Yang berikutnya adalah tujuan Tuhan adalah Tuhan mau kita menjadi apa? Saksi Kristus dan menginjil. Lalu menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Coba saudara, tujuan Tuhan ini. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah, ya saudara, ini yang Tuhan mau. Kejar tujuan Tuhan, bukan popularitas. Yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan dan manusia, sesama kita manusia. Ya khususnya keluarga, orang-orang sekitar kita. Lebih daripada mengejar apa saudara? Kesenangan duniawi. Filipi 2 ayat 3 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara, ini bicara tentang ini yang Tuhan mau. Saudara, kita bisa hidup jauh lebih mudah. Kita gak perlu repot, gak perlu capek-capek kalau kita tidak peduli sama orang lain. Tapi saudara Kristus, ya kan, sebagai orang percaya, kita ini punya tanggung jawab untuk melayani, untuk membantu orang lain secara rohani. Saudara, kuatin secara rohani, secara jasmani, bagaimana dia bisa sehat, bisa sembuh. Saudara bisa ya secara jasmani, hubungan kita bisa pertemukan, mendamaikan satu dengan yang lain dengan pengaruh kita. Saudara, kita bisa mempertemukan yang satu dengan yang lain untuk keuntungan dia. Ini saudara, kita bisa melayani yang seperti ini. Atau kita bisa melayani dengan uang kita. Kita bisa membantu mereka dan lain sebagainya. Ini yang Tuhan mau. Saudara harus bisa kita kejar. Saudaraku, kita harus kejar yang namanya kasih. Kita harus kejar kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia. Lebih daripada apa? Kesenangan dunia sendiri. Kadang-kadang ya kita harus bongkar tabungan kita untuk liburan. Demi untuk apa saudaraku? Kita untuk bisa melayani, menolong, membantu daripada saudara-saudara kita. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Ini orang yang hidupnya dasarnya. Kalau lakukan hal yang seperti ini saudaraku, kita sedang membangun rumah di atas bukit batu. Yang terakhir saudaraku, saya ingin bagikan kepada saudara adalah bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Lebih daripada orientasi mengejar apa saudara? Kekayaan. Yang pertama, coba singkirkanlah kejar popularitas tapi tujuan Tuhan. Yang kedua, singkirkanlah mengejar kesenangan duniawi tapi kita mau melayani. Ya saudara, menolong, bahkan berkorban sama orang. Yang ketiga, singkirkan deh untuk mengejar yang namanya apa? Kekayaan. Ya kan?
Tapi kita mulai mau kejar yang namanya apa? Kehendak Tuhan. Amsal 28 ayat 20 katakan begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari apa? Dari hukuman. Saudaraku yang Kristus, ini kan ide-ide pikiran-pikiran manusia lama kita sebenarnya. Yang harus kita buang, saudara. Kita harus ganti, saudara, dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Maksud saya adalah gini, kita tuh harus menolak ide atau pikiran bahwa hidup ini adalah tentang apa yang bisa aku dapatkan. Apa yang untung buat saya. Kita cari, kita kejar orang-orang yang bisa menguntungkan kita. Kita deketin dia. Supaya kita bisa dapat banyak dari orang ini. Orang-orang yang kita nggak bisa dapat apa-apa, malah harus keluar, kita jauhi. Ini Tuhan nggak mau. Prinsip hidup kita, dasar hidup seperti ini, kita nggak mau seperti ini. Tapi justru saudaraku, prioritas hidup kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun hal itu justru tidak menguntungkan kita secara apa? Ekonomi. Katakan amin saudaraku. Ini harus dilatih. Saya juga masih melihat saudara di antara kita. Aduh, ya kan? Enggak. Tulus. Jangan hidup itu bukan sekedar apa yang aku bisa dapat. Dapat macam-macam lah ya. Secara apa, kalau nggak nguntungin aku nggak mau. Iya memang ada orang-orang yang namanya toksit. Yang meracuni. Yaitu harus dihindarkan. Tetapi kan kita harus tahu panggilan hidup kita saudaraku. Ya kan? Bukan hanya orang ya kan melihat kita. Kita hadir hanya untuk, tapi kita mau hadir untuk jadi berkat. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Pelanduk binatang yang lemah, tapi dia bisa membangun rumah. Dia punya hikmat, bangun rumah di atas bukit batu. Saya berdoa biarlah hikmat dari pelanduk ini, bahwa dasar hidup kami, yaitu kami mau belajar. Ya kan, apapun yang kami katakan, biarlah benar-benar apa yang memang Tuhan mau kami katakan. Apa yang kami putuskan, biarlah semuanya berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah atas kita. Sehingga hikmat pelanduk ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya semakin terus saudara punya hikmat pelanduk, hidup dengan jadi berkat. Hidup membagikan nilai-nilai yang baik pada orang lain. Saya yakin, ya kan, satu firman Tuhan yang berkata, saudaraku yang Kristus, ya kan, 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ini yang terakhir. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Biarlah saudaraku Yesus Kristus, dasar kita adalah Tuhan Yesus. Dasar kita adalah firman Tuhan. Mari tutup mata kita. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat buat setiap kami. Limpahkanlah kasih karuniamu buat setiap kami. Supaya ya Tuhan kami bisa hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kami mau pegang ya Tuhan nilai-nilai ini. Nilai-nilai murah hati, rendah hati, dan ya penguasaan diri. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah itu kami dikenal sebagai orang yang suka memberi sedekah. Orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka berpuasa ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan apapun yang mau kami katakan. Semata-mata sebenarnya Tuhan. Itu berdasarkan firman-Mu. Keputusan-keputusan kami berdasarkan pada firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami melangkah atas firman-Mu, maka anugerah, kasih karunia akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan sekali lagi aku mohon,
turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Secara rohani, jasmani, sosial, dan juga keuangan buat setiap anak-anak-Mu ini. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus, biarlah Tuhan memberkati perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Sampai akhir Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudaraku. ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pengen kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.